Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, memberi kita kesempatan sehingga kita masih bisa belajar, menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang sesuai dengan keridhoannya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan menjadikan kita selalu sehat walafiat, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, selalu bersemangat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan berkah ini, kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang saat ini alhamdulillah kita telah sampai di pelajaran tentang syuf'ah, yaitu pelajaran tentang syarikah, maksudnya tentang syarikah, yaitu bab ke-10. Memang di kesempatan sebelumnya telah dipelajari, namun pada saat pembelajaran kemarin itu kurang maksimal sebab kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara video call lewat aplikasi Skype, suaranya tidak terdengar dengan jelas dan terputus-putus. Oleh karena itu, lebih baik pelajaran tentang syarikah ini kita ulang kembali di sini. Mudah-mudahan yang kemarin belum memahami bisa memahami dengan baik, dan yang sudah memahami mendapatkan ilmu yang baru, tambahan, dan menguatkan ilmu yang telah dipahami pada pertemuan dan penjelasan yang lalu. Baik, kita mulai. Syarikah artinya secara bahasa adalah bersekutu, berserikat, bersekongkol, atau percampuran suatu harta dengan harta yang lain. Syarikah artinya syarikat. Syarikat itu persekutuan, ya, perserikatan, penggabungan, pencampuran antara satu harta dengan harta yang lain. Itu adalah arti syarikah secara bahasa. Sedangkan arti syarikah secara istilah artinya adalah persekutuan atau perserikatan atau penggabungan bagian, penggabungan perserikatan bagian atau kongsi dalam mengambil hak atau dalam bertindak. Berserikat, ya, beberapa orang berserikat sama-sama dalam bagian, ya, berserikat bagian dalam mengambil hak atau tindakan. Baik, beberapa orang berserikat
pada suatu bagian atau kongsi dan bagian sama dalam mengambil hak atau dalam bertindak. Jadi beberapa orang berserikat, mereka bersekutu, mereka bergabung, mereka sama-sama dalam mengambil hak, mereka sama-sama dalam bertindak. Dan dalam hak tersebut dan dalam tindakan tersebut mereka telah membagi-bagi berapa bagian masing-masing mereka. Contoh misalnya Umar dan Ali berserikat dalam hadiah lomba misalnya. Kenapa mereka kok bisa berserikat dalam hadiah lomba? Karena perlombaan yang mereka ikuti adalah perlombaan yang dilakukan secara berkelompok, bukan individu. Dan Umar dan Ali adalah peserta dalam satu grup. Mereka menang, mereka dapat hadiah, maka hadiahnya itu diterima oleh Umar dan Ali bersama-sama. Sehingga Umar dan Ali berserikat dalam hadiah lomba tersebut. Dan mereka harus menentukan berapa bagian masing-masing. Umar dari hadiah lomba tersebut dapat 50% misalnya. Ali juga dapat 50% atau mungkin lebih. Umar 70%, Ali 30%, itu dikembalikan kepada keriduan mereka. Mau berapa-berapa. Mungkin ketika perlombaan kerjaannya beda. Si Umar lebih banyak dan lebih berat, sedangkan Ali lebih sedikit dan lebih ringan. Makanya bagian hadiahnya Umar lebih banyak daripada bagian hadiahnya Ali. Itu dia ya, arti dari syarikah secara istilah, yaitu beberapa orang berserikat, bersekutu dalam bertindak atau dalam mengambil hak, dan mereka telah menentukan bagian mereka masing-masing berapa-berapa, dan itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keriduan mereka. Syarikah terbagi menjadi dua. Syarikah ada dua ya. Syarikah ada dua. Apa itu? Satu namanya syarikatul amlak. Yang kedua namanya syarikatul uqud. Syarikatul amlak dan syarikatul uqud itu dia dua macam dalam syarikah. Apa perbedaannya? Kalau syarikatul amlak, beberapa orang bergabung, berserikat, bersekutu dalam mengambil hak. Contoh misalnya ada 3 orang dapat wasiat. 3-tiganya mendapatkan wasiat uang sejumlah 3 juta. Ya, uang sejumlah 3 juta. Maka 3 orang tersebut berserikat dalam wasiat tersebut. 3 juta tersebut adalah wasiat yang diberikan kepada si A, si B, si C. Maka si A, si B, si C ini ya, bersekutu dalam wasiat tadi. Sehingga mereka pun berunding. Masing-masing dapat berapa. Apakah sama bagiannya atau dibedakan. Si A sama si B misalnya dapatnya masing-masing 900 ribu, karena kan wasiatnya tadi 3 juta. A sama si B dapat 900 ribu, sedangkan si C dapat 1.200.000. Kok bisa lebih gede? Mungkin karena C yang mencairkan ya, uang wasiatnya, atau mungkin karena si C yang mengambilnya, sehingga si A dan si B tinggal terima saja. Nah, ini disebut dengan syarikatul amlak. Begitu pula dalam mengambil hadiah atau pemberian ya, atau juga mungkin warisan. Contoh misalnya kalau warisan ya,
Contoh misalnya warisan. Seorang ayah meninggal dan meninggalkan anak laki-laki sebanyak 5 orang. Dan harta yang ditinggal sebanyak 50 juta misalnya. Nah, berarti 50 juta ini dimiliki oleh 5 orang anak laki-laki tadi. Artinya 5 orang anak laki-laki tadi itu mereka berserikat dalam 50 juta uang warisan dari ayah yang meninggal. Dari ayah yang meninggal. Berarti masing-masing anak mendapatkan 10 juta, 10 juta. Tapi mereka berserikat tadinya. Berserikat dalam 50 juta kemudian dibagi. Seperti itu. Ini namanya syarikatul amlak. Jadi syarikatul amlak itu artinya beberapa orang bersama-sama bersekutu dalam mengambil hak. Apa aja hak itu? Bisa wasiat, bisa warisan, bisa hadiah, ataupun pemberian. Ya, ataupun pemberian. Baik, itu dia syarikatul amlak. Sedangkan syarikatul uqud artinya adalah beberapa orang berserikat bersama-sama dalam melakukan tindakan. Ya, kalau tadi syarikatul amlak menerima, ya, mengambil. Kalau syarikat uqud dia melakukan tindakan bareng-bareng. Contoh misalnya ada beberapa orang kuli dapat pekerjaan, suruh bangun rumah, kan nggak mungkin kulinya cuma satu. Misalnya kuli yang bekerja ada 3 orang. Nah, berarti para kuli tersebut bisa dikatakan sebagai orang-orang yang berserikat dalam syarikatul uqud. Kenapa? Karena mereka berserikat dalam bertindak. Apa tindakannya? Membangun rumah. Sehingga hasil dari tindakan mereka akan dibagi-bagi kepada setiap kuli tadi. Masing-masing mendapatkan bagian yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan. Inilah yang disebut dengan syarikatul uqud. Dan macam kedua dari syarikat ini, yaitu syarikat uqud, adalah pembahasan kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya perbedaan antara syarikatul amlak sama perbedaan dengan syarikatul uqud. Syarikatul amlak adalah bersekongkol, berserikat dalam mengambil hak seperti wasiat, warisan, dan pemberian. Sedangkan syarikatul uqud adalah berserikat dalam bertindak, bersekutu, bersekongkol bersama-sama dalam bertindak. Nah, itu dia 2 macam syarikat. Mari kita lanjut ke pembahasan tentang syarikatul uqud dari segi hukum dan pendalilannya. Syarikatul uqud adalah muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena terkadang dalam beberapa pekerjaan seseorang tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Ya, terlebih jikalau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang banyak, yang membutuhkan tenaga lebih dari 1 orang. Misalnya saja catering, ya. Catering yaitu penyedia makanan, atau percetakan atau yang membuat pakaian. Itu kan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang, tapi membutuhkan tenaga lebih dari itu. Karena hal tersebut menuntut agar pekerjaan dan kemaslahatan bisa tercapai oleh masyarakat, oleh manusia. Oleh karenanya syariat Islam membolehkan yang namanya syarikatul uqud. Karena perlu kita pahami bahwa syariat Islam itu datang justru akan memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Syariat Islam itu datang justru memperhatikan
bagaimana caranya maslahat-maslahat yang baik, maslahat-maslahat yang besar bisa tersampaikan kepada manusia. Sehingga syariat Islam itu bukanlah syariat yang malah mencegah manusia untuk mendapatkan maslahat, bukan. Sehingga syariat Islam itu bukanlah syariat yang menyusahkan manusia, yang memberatkan manusia, yang menyulitkan manusia, tidak. Justru syariat Islam akan menjadikan manusia memiliki hidup yang lebih baik. Akan menjadikan manusia selalu mendapatkan maslahat-maslahat yang besar. Kenapa? Karena syariat Islam ini yang membuatnya adalah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Maha mengetahui apa yang bermaslahat buat manusia. Bahkan Allah lebih tahu daripada manusia itu sendiri. Makanya orang yang menjalankan syariat Allah, syariat Islam, akan lebih baik hidupnya ketimbang orang yang lebih mengandalkan akal pikirannya. Jadi perlu dipahami, syariat Islam tidak pernah membatasi seseorang dari mendapatkan manfaat. Justru syariat Islam akan memberikan jalan bagaimana manusia bisa mendapatkan maslahat yang lebih banyak dan lebih besar. Siapa yang menjalankan syariat Islam akan mendapatkan maslahat yang besar. Tapi siapa yang menolak syariat Islam karena lebih memilih hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itu dia akan menjadi orang yang merugi, orang yang akan kehilangan banyak maslahat. Nah, sebagaimana yang kita bahas di sini, syariat Islam membolehkan yang namanya syarikatul uqud. Karena dalam syarikatul uqud akan tercapai maslahat-maslahat yang besar bagi manusia. Kesimpulannya, syarikatul uqud hukumnya boleh, ya, hukumnya mubah, jaiz, dan hal tersebut berdasarkan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 24. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu, kebanyakan dari orang-orang yang bersekongkol, bersama-sama, sebagian mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian partner mereka itu berbuat zalim kepada partner yang lainnya. Sebagian mereka itu berbuat curang terhadap partnernya yang lain. Atau gampang gambarannya adalah dua pihak bersekongkol dalam suatu urusan, tapi salah satunya berbuat curang agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pihak yang lain. Misalnya dua-duanya bersekutu, kalau dapat orderan, ya dikerjain bareng-bareng supaya dua-duanya juga dapat untung. Ternyata si ini dapat orderan namun nggak ngabarin kepada yang ini. Tujuannya apa? Agar keuntungan orderan tersebut bisa dia ambil secara penuh. Padahal keduanya telah bersepakat, kalau ada orderan, yuk dikerjain bareng-bareng. Ini disebut dengan perbuatan zolim, perbuatan curang dalam berserikat. Dalam surat Shad ayat 24 tadi, Allah Subhanahu wa taala merangkan tentang dua hal. Satu, dibolehkannya yang namanya syarikat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan syarikat dalam ayat tersebut. Dan Allah mengatakan sebagiannya zolim, artinya sebagian yang lainnya tidak zolim. Ya, kalau syarikat itu memang diharamkan, tidak mungkin Allah mengatakan sebagiannya zolim, sebagiannya tidak zolim. Tidak mungkin. Karena kalau perbuatan salah, dua-duanya ya pasti salah, dua-duanya pasti zolim. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagiannya zolim. Dengan kata lain, sebagian yang lainnya tidak zolim, justru dizolimi. Itu menunjukkan bahwa syarikat hukumnya boleh. Dan dalam ayat ini pula, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperingati dari perbuatan curang dalam berserikat. Memperingati dari berbuat zolim dalam bersyarikat. Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis sahihnya, beliau bersabda, barang siapa berbuat curang, maka dia bukanlah termasuk dari golonganku. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat
Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, sewalah dia sebagai orang yang bekerja untuk kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu sewa, yang kamu pekerjakan untuk kita adalah orang yang kuat dan dia orang yang dipercaya." Ya, ayat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa lari dari kejarannya Firaun sampai ke suatu tempat, di suatu tempat dia melihat ada dua orang perempuan kesulitan untuk mengambil air, di mana air tersebut akan digunakan untuk memberi minum hewan gembalaannya. Kemudian Nabi Musa pun memberikan bantuan untuk kedua perempuan tersebut dengan mengambilkan air agar diberikan kepada hewan ternaknya. Setelah itu, dua orang perempuan tersebut pun pulang dan mengadu kepada orang tuanya dan memberikan saran agar mempekerjakan Nabi Musa. Ya, mempekerjakan Nabi Musa. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan yang namanya berserikat. Ya. Dalam ayat ini, ini ayatnya keliru. Tadi Ustaz salah buka. Itu ayat tentang ijarah. Kan tadi agak bingung. Mohon maaf, tadi surat Al-Qasas ayat 26 adalah dalil tentang ijarah. Sekali lagi maaf, itu bukan dalil tentang syarikah, tapi tentang ijarah. Ya. Ustaz ulangi sekali lagi. Ayat kedua yang tadi disebutkan, yaitu Al-Qasas ayat 26, adalah ayat yang menjadi dalil untuk ijarah, bukan untuk syarikah. Jadi ada kesalahan, mohon maaf. Ustaz ulangi, dalil yang kedua yang membolehkan syarikah adalah surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Mereka bersekutu dalam sepertiga. Maksudnya apa? Mereka bersekutu dalam sepertiga dari warisan yang mereka dapatkan. Ayat ini, surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan tentang permasalahan warisan. Dari kedua ayat tadi bisa dipahami bahwasannya syarikah itu hukumnya boleh, hukumnya mubah. Terlebih lagi kemaslahatan manusia menuntut untuk dibolehkannya syarikah, sehingga syarikah pun hukumnya menjadi boleh. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke pembahasan yang lainnya bahwasannya akad yang terdapat di dalam muamalah syarikah ini adalah akad yang bersifat jaiz, bukan akad yang bersifat wajib ya. Akad yang bersifat jaiz ini artinya adalah masing-masing pihak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Misalnya si A sama si B tadi bersekongkol, kalau ada orderan yuk kita kerjain bareng-bareng. Kemudian ya, si B secara sepihak membatalkan akad syarikah tersebut. Dan itu sah, itu boleh. Kenapa? Karena syarikah adalah akad yang sifatnya jaiz, sifatnya boleh, sehingga masing-masing pihak boleh membatalkannya secara sepihak. Namun harus diperhatikan jangan sampai hal tersebut malah merugikan orang lain atau menyebabkan kezoliman. Kalau menyebabkan hal seperti itu lebih baik dihindarkan. Sehingga yang lebih utama kita juga berdiskusi apakah pihak yang keduanya setuju. Kalau setuju itu lebih baik. Baik, pembahasan yang berikutnya adalah macam-macam syarikatul uqud. Nah, kalau tadi kan macam-macam syarikah doang. Syarikah ada dua, syarikah amlak sama syarikatul uqud. Nah, sekarang pembahasannya macam-macam syarikatul uqud. Berarti syarikat uqud memiliki macam-macam. Apa saja? Baik, ini dia. Macam-macam syarikatul uqud. Ada 4. 1 disebut dengan syarikatul inan.
Yang kedua disebut dengan syarikatul mudorobah. Yang ketiga disebut dengan syarikatul wujuh. Dan yang keempat disebut dengan syarikatul abdan. Nah, ini dia 4 macam yang terdapat di dalam syarikatul uqud. Jadi syarikatul uqud memiliki beberapa macam. Yang pertama syarikatul inan, kedua syarikatul mudorobah, ketiga syarikatul wujuh, dan yang keempat syarikatul abdan. Apa perbedaan antara 4 macam ini? Baik, kita bahas. Perbedaannya adalah kalau syarikatul inan 2 orang atau lebih, 2, 3, 4, 5 atau lebih lah, pokoknya minimal 2. Namanya juga syarikat, artinya jumlahnya lebih dari 1 orang. Kita anggap yang gampang dulu aja ya. 2 orang bersekutu dalam suatu tindakan, di mana kedua-duanya memberikan modal. Si A memberikan modal, si B juga memberikan modal. Lalu kedua modal ini digabungkan sehingga tidak bisa lagi dipisahkan. Nah, 2 orang ini telah menggabungkan 2 modalnya, masing-masing modalnya. Setelah masing-masing menggabungkan modalnya dengan modal yang lainnya, mereka juga berserikat dalam pekerjaannya. Jadi syarikatul inan itu adalah berserikat dalam modal dan dalam pekerjaan. Modalnya ya bareng-bareng, bekerjanya juga ya bareng-bareng. Contoh misalnya, si A punya uang 10 juta, si B punya uang 5 juta. Masing-masing punya keahlian dalam berdagang. Dan keahlian berdagangnya sama, misalnya sama-sama jago dalam membuat bakso misalnya. Ya udah, si A sama si B menggabungkan modalnya tadi, si B 5 juta, si A 10 juta, jadi 15 juta. Mereka pun beli dengan modal tersebut 1 gerobak dengan fasilitas lengkapnya, kemudian juga bahan makanannya. Kemudian dua-duanya juga bekerja. Si A yang ngadon misalnya, yang sampai mateng, sedangkan si B yang melayani orang-orang yang membeli. Artinya mereka bersama-sama dalam mengumpulkan modal, mereka juga bersama-sama dalam bekerja. Ini disebut dengan syarikatul inan. 2 orang atau lebih menggabungkan modal dan sama-sama bekerja. Dalam syarikatul inan ini agar sah, maka perlu untuk memenuhi beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama, modalnya harus diketahui. Berapa jumlahnya, ada di mana, atau modalnya cash, langsung diberikan lah. Nah, kalau nggak bisa diberikan, harus dikasih tahu ada di mana dan jumlahnya berapa atau bentuknya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah laba atau keuntungan masing-masing pihak harus ditentukan. Ya, nggak boleh mengatakan udahlah yang penting kita kerja dulu, nanti kalau dapat untung gampang itu mah, yang penting kita kerja dulu. Nggak boleh seperti itu. Pembagian untung harus ditentukan di awal akad. Si A karena modalnya lebih gede 10 juta, maka dia minta untung yang lebih besar, misalnya 60%. Si B karena modalnya cuma 5 juta, maka dia berhak mendapatkan 40% dari keuntungan. Boleh seperti itu. Yang penting sesuai dengan kesepakatan. Atau mungkin si A walaupun modalnya 10 juta, tapi kerjaannya lebih ringan, sehingga dia hanya mendapatkan 40%. Sedangkan si B walaupun modalnya 5 juta, tapi kerjaannya dia lebih banyak, lebih berat, sehingga dia berhak mendapatkan 60%. Terserah. Dibagikan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Itu dia yang disebut dengan syarikatul inan. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan syarikatul mudorobah. Apa itu syarikatul mudorobah? Nah, kalau syarikatul mudorobah, ya, satu pihak yang ngasih modal, pihak yang lain yang bekerja. Jadi ini yang punya modal, ini yang mengelola modal tersebut.
Contoh misalnya si A punya uang 20 juta, tapi dia nggak punya keterampilan untuk mengelola uang tersebut agar menjadi banyak. Sedangkan si B punya keterampilan dalam mengelola uang, tapi dia nggak punya modal. Kedua orang ini pun berserikat. Si A ngasih modal ke si B yang ngejalanin bisnisnya. Dalam hal ini hanya ya ditentukan laba. Siapa yang menentukan labanya? Yang menentukan labanya adalah orang yang memiliki modalnya. Pemilik modal menentukan berapa persen keuntungan yang dia terima dan berapa persen keuntungan yang akan diterima oleh orang yang bekerja. Ini dia syarikatul mudharabah. Nah, yang dinyatakan oleh bank-bank syariah, mereka menjelaskan bahwa mereka menggunakan syarikah mudharabah ini. Mereka menggunakan syarikah mudharabah dalam memutar uang yang dipinjamkan oleh nasabahnya, sehingga nasabahnya pun mendapatkan keuntungan beberapa persen lah. Itu dia syarikah mudharabah. Kemudian yang ketiga disebut dengan syarikatul wujuh. Apa ini syarikatul wujuh? Syarikatul wujuh artinya adalah dua orang atau lebih bersekutu, berserikat pada laba barang dagang yang mereka beli dengan cara ngutang. Jadi mereka ini punya barang dagangan, cuman barang dagangannya itu sebetulnya bukan punya mereka, tapi punya orang lain yang mereka dapati dengan cara berhutang. Nah, bagaimana maksudnya? Misalnya, ya gampangnya aja, di sebelah ada toko herbal. Biasanya toko herbal itu menyetok beberapa obat-obatan herbal, namun obat-obatan tersebut itu adalah titipan orang lain. Ada orang lain datang, "Mas, saya nitip obat ini ya, nanti untungnya saya ambil di akhir bulan. Mas, saya nitip obat ini ya, Mas, saya..." Jadi yang ada di toko itu kebanyakan adalah dagangan punya orang lain. Orang lain nitip di tempat tersebut. Palingan yang punya dia hanya beberapa. Atau dia cuman hanya punya tempatnya doang. Di sebelahnya lagi ya adalah toko busana muslim. Sama ya, pakaian-pakaian yang dijual di sana juga bukan dibeli oleh penjualnya, tapi penjual mendapatkannya dengan cara dititipin sama pemilik aslinya atau dia menghutang. Kemudian ya kadang kan suatu hari toko herbal rame, toko busananya sepi, atau kebalikannya, toko busananya rame, toko herbalnya sepi. Nah, mereka berdua berpikir, udah kita gabungin aja, siapa tahu kalau kita gabungin ya dijadiin satu, dalam satu toko ada herbal, ada busana muslim. Kali-kali aja ketika ada orang yang butuh herbal dia datang, ketika dia beli herbal ternyata dia melihat busana muslim, tertarik, dia beli juga busana muslim, sehingga dapat untungnya lebih banyak ketimbang masing-masing tokonya. Ini toko herbal, ini toko busana muslim. Kalau tokonya masing-masing, nanti yang beli herbal cuma beli herbal doang. Tapi ketika digabung tokonya menjadi satu, barangnya dijadiin dalam satu toko. Ketika ada orang yang pengen beli busana muslim misalnya, habis beli busana muslim, dia lihat-lihat juga ada beberapa obat-obatan herbal dan dia butuh obat herbal, sehingga dia beli. Nah, ini dia manfaat berserikat. Manfaat berserikat. Nah, ini perbedaan antara tiga syarikah tadi ya. Syarikah inan, modal sama usahanya bareng-bareng. Syarikah mudharabah, modal dari satu pihak, pihak yang lain yang bekerja. Syarikatul wujuh, bersekutunya pedagang, yang mana para pedagang ini mendapatkan barang dagangannya bukan dengan cara mereka beli, tapi mereka ngutang. Nah, seperti tadi toko herbal sama toko busana muslim, yang mana masing-masing penjualnya mendapatkan barang dagangan bukan dengan cara mereka beli, tapi mereka ngutang.
Seperti itu. Kemudian syarikah yang keempat atau syarikah yang terakhir adalah syarikatul abdan. Apa itu syarikatul abdan? Syarikatul abdan artinya adalah ada dua orang atau lebih memiliki keahlian. Dua-duanya punya keahlian, punya keterampilan, jago untuk melakukan sesuatu. Tapi dua-duanya nggak punya modal. Jadi mereka hanya berserikat secara tenaga saja. Gampangnya gini misalnya. Satu pihak jago dalam urusan kelistrikan kendaraan, kelistrikan. Pihak yang lain jago dalam urusan mesin kendaraan. Ya. Pihak yang lain jago dalam urusan menambal ban misalnya. Tiga pihak ini masing-masing memiliki keterampilan. Mereka pun berserikat, dah yuk kita mendingan buka satu toko, tapi di toko tersebut menyediakan jasa memperbaiki kelistrikan, memperbaiki mesin, dan jasa tambal ban. Ya. Sehingga ketika misalnya dalam satu hari yang dapat orderan banyak adalah urusan tambal ban misalnya. Dalam satu hari tersebut dia nambel 10 ban. Sedangkan satu bannya misalnya 20.000. Satu ban 20.000 berarti kalau 10 ban dia dapat 200.000. Sedangkan yang ahli dalam listrik, yang ahli dalam mesin nggak dapat orderan pada hari itu. Maka si penambal ban ini tidak boleh mengatakan kepada rekan serikatnya, ya udah sabar aja mungkin besok antum berdua bakalan dapat orderan. Nggak bisa dia ngomong begitu. Uang yang dia dapat, ya uang yang didapat oleh si penambal ban itu sebanyak 200.000 harus dibagi-bagi dengan temennya. Temen yang jago listrik dan temen yang jago mesin. Tapi kan temen yang jago listrik sama temen yang jago mesin, mereka nggak kerja pada hari itu. Ya memang mereka berdua nggak kerja. Tapi kan 3 orang ini yang jago listrik, jago mesin, jago tambal ban sudah berserikat. Yang disebut dengan syarikatul abdan. Sehingga kalau salah satu pihak dapat orderan, keuntungan dari orderan itu dibagi sama-sama. Bukan dia aja yang dapat, dibagi. Misalnya ini yang tambal ban tadi dapat 200.000, dibagi 3. Bagaimana pembagiannya? Ya sesuai dengan kesepakatan berapa persen masing-masing. Di awal akad yang tambal ban mendapatkan 30%, yang listrik dapat 35%, kemudian yang mesin juga dapat 35%. Maka dari 200.000 itu yang tambal ban dapat 30%, yang listrik sama yang mesin masing-masing dapat 35%. Kok malah banyakan yang mesin sama yang listrik padahal yang kerja yang tambal ban? Nah, itulah yang disebut dengan syarikatul uqud. Dan itu bukan kerugian, itu juga keuntungan. Boleh jadi, nah ini dia keuntungannya nanti nih. Boleh jadi di hari yang kedua nggak ada yang nambal ban sama sekali. Justru orderan yang melimpah adalah di mesin dan kelistrikan. Misalnya sekali mengerjakan kelistrikan modal upahnya adalah 200.000. Sedangkan orderannya ada 3, berarti dapat 600.000. Yang mesin, sekali ngerjain mesin 100.000. Ya, kemudian ada 3 orderan, berarti dapat 300.000. Yang listrik tadi dapat 600.000, yang mesin dapat 300.000. Jumlahnya 900.000, bayangkan lebih gede. Sedangkan yang tambal ban nggak dapat apa-apa, nggak dapat orderan apa-apa maksudnya. Namun uang 900.000 tadi, si tambal ban akan mendapatkan keuntungan juga, walaupun di hari itu dia nggak dapat orderan, tapi dia bisa mendapatkan laba dari yang dihasilkan oleh 2 temannya tadi, si tukang listrik sama si tukang mesin. Bahkan si tambal ban di sini lebih banyak nanti dapat uangnya. Bayangkan dia dapat 900.000 dan dia mendapatkan 30% dari 900.000 tersebut. Akan lebih besar uangnya daripada dia dapat 30% dari 200.000 yang kemarin. Nah inilah untungnya kalau kita berserikat.
Nah, perlu kita pahami ya, semakin banyak orang yang berserikat, maka rizki yang Allah berikan akan semakin besar. Makanya untung kalau misalnya kita kerja secara syarikat, secara bersekutu, secara bersama-sama. Gampangnya saja ya, ini gampangnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang masih single, tentu rizki yang Allah berikan untuknya ya hanya cukup untuk dirinya saja. Misalnya 2 juta misalnya sebulan. Ya udah, uang yang bakalan dia hasilin 2 juta karena dia kerja untuk diri sendiri. Tapi ketika orang yang sendirian itu menikah sehingga jadi 2 orang, maka rizki yang akan Allah berikan bakalan bertambah. Itu sudah pasti, karena itu sunnatullah. Ketika orang tersebut punya anak 1 jadi 3, maka rizkinya Allah tambahin lagi. Punya anak 1 lagi, nambah anaknya jadi 4 anggota keluarganya, Allah tambahin lagi. Semakin banyak orangnya, semakin besar rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu juga yang disebut dengan syarikat. Karena yang bekerja dalam rumah kan bukan cuma 1 orang doang, masing-masing akan bekerja, masing-masing punya tugas. Atau gambaran yang lainnya, coba kenapa bos lebih banyak rizkinya daripada pegawainya? Karena bos itu yang menggaji karyawannya, makanya Allah memberikan rizki untuk si bos lebih besar daripada karyawan. Kenapa? Karena si bos itu memberikan upah untuk karyawan-karyawannya. Makanya ketika kita bekerja sendirian, dengan kita bekerja bersama orang lain, hasilnya lebih banyak kalau kita bekerja bareng-bareng sama orang lain. Itu sudah menjadi sunnatullah ya. Berserikat dalam berusaha akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ini pelajaran fikih, tapi juga nyamber ke urusan bisnis. Nah, siapa tahu atau berdoa mudah-mudahan di antara kalian kelak di masa depan ada yang menjadi seorang pembisnis sukses. Namun dia telah mengetahui hukum-hukum fikih berdasarkan dalil-dalil yang sahih, sehingga bisnisnya berjalan di atas dalil yang sahih supaya mendapatkan keuntungan yang berkah. Kemudian pembahasan yang terakhir dari syarikat ini adalah bahwa laba, keuntungan baik dalam syarikah inan, dalam syarikah mudharabah, dalam syarikah wujud, dalam syarikah abdan, keuntungannya harus disepakati di awal akad. Sesuai dengan kerelaan masing-masing pihak. Mau berapa-berapa terserah. Ya, yang penting masing-masing rela. Kemudian sebagaimana keuntungan dibagi-bagi, maka kerugian juga harus ditanggung sama-sama. Dan kerugian persenannya disesuaikan dengan modal ya. Misalnya gini. Syarikatul inan. Ada 2 pihak. 1 modalnya 50%. Dia modalnya 50%. Sedangkan untungnya dia minta 30% saja. 30%. Sedangkan pihak yang kedua modalnya lebih sedikit. Berapa modalnya dia? Modalnya dia, yang pertama modalnya 70%. Sedangkan untung yang dia dapat hanya 30%. Mungkin pekerjaannya lebih ringan, lebih sedikit. Nah, orang yang kedua modalnya 30%. Tapi untung yang dia dapat 70%. Dia untungnya minta 70% karena kerjaannya lebih banyak, lebih berat, lebih sibuk seperti itu. Nah, untung harus disepakati di awal akad. Begitu pula dengan kerugian harus disepakati juga. Namun kesepakatannya sesuai dengan modal. Yang pertama karena modalnya 70%,
Kalau bisnisnya rugi, maka dia menanggung 70% kerugian. Kok bukan 30%? Ikuti dulu. Ya, kerugian mengikuti modal, bukan mengikuti untung. Sedangkan yang kedua, karena modalnya 30%, maka kalau mengalami kerugian dalam syarikatul inan tadi, dia menanggung 30% kerugian. Kok 30% bukan 70%? Nah, ini dia nih yang perlu kita pahami. Kenapa yang diikuti modal dalam kerugian bukan untung? Karena kalau yang diikutin untung nanti jatuhnya jadi riba. Ya. Nanti jatuhnya jadi riba. Bayangkan, ya, ini untungnya 70%. Tapi ketika rugi dia nanggungnya 30. Maaf. Kalau kerugian disamakan dengan untung, nanti jatuhnya jadi riba. Ya, kalau kerugian mengikuti untung, maka nanti jatuhnya jadi riba. Kenapa? Karena modal yang dia tanam 30%. Masa dia nanggung 70%? Ini rugi banget dia pastinya. Sedangkan yang di sini modalnya 70%. Kalau rugi, maka dia hanya menanggung 30% jika kerugian itu ya disamakan dengan untung. Maka dia punya modal sisa sebanyak 40. Dia akan mendapatkan sisa modal 40% kalau mengalami kerugian. Nah, kan kalau syarikat itu seperti gini, minjemin uang, tapi ketika dibalikin ya harus dibalikin sama, jangan lebih. Harus sama, supaya apa? Kalau dibalikin lebih nanti jatuhnya riba. Nah, untuk saat ini gampangnya untuk kalian pahami, dalam syarikat modalnya harus diketahui, bentuknya apa, berapa jumlahnya, dan kalau bisa dibayar tunai. Yang kedua, keuntungannya harus disepakati dapat berapa-berapanya. Yang ketiga, kalau bisnisnya rugi, maka kerugian ini persenannya, nominalnya disamakan dengan modal, bukan disamakan dengan untung. Ingat, kerugian nominalnya disamakan dengan modal. Modalnya 50%, maka kalau rugi dia nanggung kerugian 50%. Modalnya 20%, maka ketika rugi, maka kerugian yang dia tanggung sebesar 20%. Jangan disamakan dengan untung. Karena kalau disamakan dengan untung, nanti jatuhnya riba. Seperti itu. Nah, pembahasan tadi hanya terdapat pada syarikat inan, wujuh, dan abdan. Dalam urusan kerugian tadi ya. Artinya apa? Dalam syarikat inan, dalam syarikat wujuh, dalam syarikat abdan, masing-masing pihak menanggung kerugian. Adapun dalam syarikat mudorobah, yang menanggung kerugian hanya pemilik modal, sedangkan pengelola tidak menanggung kerugian. Artinya, jika si A memberikan modal ke si B, uang sejumlah 50 juta agar dikelola sama si B, yang kita kenal sekarang ini dengan istilah invest. Si A ngasih uang 50 juta ke si B disuruh ngelola, ternyata rugi, ya, mengalami kerugian bisnisnya. Si A yang menanggung kerugiannya. Si A ini nggak bisa nuntut ke si B untuk mengembalikan modalnya, nggak bisa. Di dalam syarikat mudorobah yang menanggung rugi hanya satu pihak saja. Siapa? Yaitu pemilik modal. Sedangkan pengelola tidak menanggung rugi. Ya ruginya dia cuma nggak dapat untung saja. Cuman si pengelola ini tidak bisa dituntut oleh si pemilik modal agar mengembalikan modalnya, tidak bisa. Itu dia ya pembahasan tentang syarikah. Dan sebagaimana disebutkan tadi di awal bahwa syarikah ini akadnya bersifat boleh, sehingga masing-masing pihak bisa membatalkan secara sepihak. Begitu pula akad ini akan menjadi otomatis batal
jika salah satu pihak meninggal atau salah satu pihaknya mengalami kegilaan. Satu pihak meninggal, akadnya langsung batal secara otomatis. Atau satu pihak gila, maka secara otomatis akadnya batal. Itu dia pembahasan tentang syarikah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan dalil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang sewa menyewa atau disebut dengan ijarah pada bab ke-11. Terima kasih banyak perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.